Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi membahas tentang kinetika reaksi heterogen. Saat ini kita masuk ke dalam, kita akan membahas tentang yang baru, yaitu tentang katalisis dan catalytic reaction. Ya, sebelumnya kita coba, kalau kemarin kita akan coba untuk review dulu beberapa pembahasannya sudah pernah kita bahas. Terus kemudian kita akan bahas mekanisme reaksi katalitik. Terus kemudian kita akan juga bahas tentang kinetika reaksi adsorpsi. Dan selanjutnya kita akan coba bahas tentang contoh kasus, yaitu kita akan bahas tentang adsorpsi gas karbon dioksida. Oke, nah kalau misalnya kemarin kita udah cerita bahwa si katalis ini menyediakan skema reaksi yang berbeda. Sehingga energi aktivasi yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Sehingga energi aktivasi yang mana? Energi aktivasi dari skema reaksi yang berbeda ini. Ya. Jadi reaksinya berbeda antara, mekanisme reaksinya berbeda antara yang dengan katalitik ataupun dengan katalitik dibandingkan dengan yang non katalitik. Sehingga karena energi aktivasinya lebih rendah, laju reaksinya pun lebih cepat. Nah, terus kemudian juga kita bahas kemarin adalah tentang perbedaan katalis homogen dan katalis heterogen. Ya. Di mana ada beberapa aspek di sini, yaitu dari sisi aktifnya, dari karakterisasinya, dari pemisahannya antara produk dengan reaktan, produk reaktan dan katalis, terus kemudian bagaimana tentang produk daur ulangnya ya. Apakah bisa bukan produk daur ulang. Apakah katalis tersebut bisa didaur ulang atau tidak sehingga bisa digunakan kembali untuk proses reaksi selanjutnya. Proses reaksi dengan batch yang lain lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi si katalis homogen ini biasanya dia bisa sisi aktifnya itu ada di seluruh bagian atomnya. Tetapi kalau si heterogen itu hanya pada permukaan atomnya aja. Jadi kalau bisa dibilang kalau si katalis heterogen ini interaksinya adalah interaksi antarmuka, ya. Nah, terus kemudian karena bisa dibilang luas permukaannya itu besar pada katalis heterogen, makanya konsentrasinya pun menjadi lebih tinggi untuk sisi aktifnya. Gitu. Nah, karena bisa dibilang si katalis heterogen ini berpori, jadi kemungkinan yang terjadi difusi mekanisme difusi pada katalis heterogen itu adalah satu mekanisme yang sangat penting. Mekanisme yang sangat penting karena adanya difusi tadi, karena adanya pori tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme difusi. Itu adalah suatu mekanisme yang penting dalam katalis heterogen. Nanti kita akan bahas di mekanisme reaksi katalitik bagaimana proses difusi tersebut mengambil peranan yang penting. Oke, terus kemudian bisa dibilang kondisi reaksinya kalau katalis heterogen itu lebih besar untuk satu trayek range tertentu. Jadi tergantung penggunaannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan suatu katalis itu pada reaksi yang optimum di suhu rendah sekitar 50-200 derajat Celcius, maka lebih baik kita menggunakan katalis yang homogen. Jadi basically jenis katalis apa yang digunakan jenis katalis apa yang digunakan untuk suatu reaksi tertentu itu basicnya adalah dari eksperimen. Jadi ketika eksperimen di lab dulu ya, jadi di lab small scale dulu, skalanya kecil dulu. Kira-kira untuk reaksi ini reaksi ini misalnya katalis apa yang cocok gitu kan. Dan reaksi ini biasanya satu reaksi itu tergantung dia juga mempunyai suhu optimumnya tertentu. Nah, suhu optimumnya tertentu. Oleh karena itu,
dan dia bisa di-drive, bisa di-push gitu lajunya pada suhu tersebut gitu. Jadi kalau misalnya katalisnya yang digunakan adalah bukan katalis yang memang aktif pada yang aktif pada range suhu tersebut, maka katalis itu tidak bisa digunakan. Seperti itu. Jadi ada suatu katalis yang memang aktifnya dia pada suhu tinggi. Nah, juga ada juga katalis yang aktifnya pada suhu rendah, tapi kalau pada suhu tinggi strukturnya udah rusak sehingga dia sudah apa tidak bisa lagi digunakan untuk mempercepat pembentukan reaksi. Oke. Oleh karena itu, nah apa namanya? Sehingga sebagian besar reaksi itu adalah optimum pada suhu tinggi. Oleh karena itu, aplikasinya juga menyebabkan katalis heterogen ini mempunyai range aplikasi yang lebih besar dibandingkan katalis yang homogen. Oke, selanjutnya seperti itu. Nanti kita akan nanti kita akan bahas item-item ini satu persatu ya di dalam pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi bisa dibilang kalau misalnya si katalis ini ya, dia itu akan mempercepat laju reaksi, meningkatkan selektivitas. Artinya apa kalau meningkatkan selektivitas? Cuman hanya misalnya produknya itu ada A dan B. Jadi tapi kita mau pilih produk utamanya dari suatu reaksi itu adalah yang mau kita pilih adalah hanya produk A aja. Sehingga keberadaan katalis itu dia akan meningkatkan laju pembentukan produk A dan si produk B-nya menjadi tidak dominan. Ya, gitu. Jadi bisa dibilang selektivitas reaksi untuk menghasilkan produk A saja, karena produk A ini yang paling besar manfaatnya misalnya, maka bisa dibilang ketika penambahan katalis, maka selektivitasnya adalah meningkat. Nah, tapi dia tidak merubah keseimbangan. Nah, pada reaksi yang kompleks, katalis itu akan mempercepat reaksi pembentukan produk utama itu sehingga dia bisa disebut meningkatkan selektivitas gitu. Selektivitasnya meningkat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat balik lagi nih, Nah, kalau misalnya kita lihat ini kayaknya di sini mana nih? Oke, bentar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita lihat di sini, di sini kan tadi disebutkan bahwa ada definisi reaksi kompleks ya. Nah, reaksi kompleks ini apa nih? Reaksi kompleks itu akan membantu mempercepat reaksi pembentukan produk utama. Nah, kalau misalnya kita kita rewind lagi nih, pertama kali kan kalian ketemu kalian pertama kali ngobrolin kayak kinetika pertama kali karena kan ini babnya adalah bab kinetika awalnya ya. Awalnya kinetika reaksi kalian pertama kali ketemu di mana? Di kimia dasar. Nah, di kimia dasar itu reaksi yang kalian pelajari itu cuman reaksi elementer. Artinya reaksinya adalah reaksi satu tahap aja. Nah, reaksi satu tahap ini sehingga kita tulis reaksinya seperti ini kan biasanya A plus B jadi produk gitu ya. Misalnya produknya bisa B plus C gitu kan. Nah, persamaan kimia ini yang ditulis pada suatu reaksi elementer itu yang terjadi sama plek gitu ya dengan reaksi yang terjadi pada level molekulernya. Sehingga persamaan lajunya itu bisa ditulis dengan didasarkan atas sama dengan persamaan stokiometrinya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, misalnya nih, reaksi elementer tadi punya koefisien A, produk A punya koefisien A ditambah produk B dengan koefisien B, reaktan. Reaktan A dan B dengan masing-masing koefisiennya sama dengan menjadi produk. Nah, laju reaksinya ini persamaan lajunya ya. Ini persamaan lajunya itu bisa ditulis. Nah, berdasarkan order reaksinya berdasarkan koefisien reaksi ya, koefisien reaksinya sehingga itulah yang menyebabkan reaksi elementer ini dia
persamaan lajunya bisa ditulis sebagai stokiometrik berdasarkan stokiometri reaksinya. Reaksinya sama karena reaksinya cuma satu tahap. A plus B langsung jadi produk gitu. Nggak ada lagi tahapan-tahapan lainnya. Oleh karena itu nanti bisa kita tinggal nanti kan kemarin apa namanya di KIDAS menurunkan kalau misalnya dari persamaan reaksinya kita bisa menurunkan apakah itu reaksinya itu orde 1 atau orde 2 dan biasanya kalau misalnya reaksi elementer si orde reaksinya itu adalah orde reaksi yang bulat dan sederhana 1, 2, 3 gitu ya dan seterusnya. 1, 2 atau 0 kayak gitu. Oke ya. Kalian kalau nggak salah ada nggak ya ininya? Ada ya? Apa namanya praktikumnya? Di kimia fisik ada mungkin ya, di kimia fisik pasti ada nih. Jadi ini adalah yang kalian pelajari adalah reaksi elementer waktu itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kinetika reaksi, rata-rata reaksi yang terjadi adalah reaksi kompleks. Kenapa? Karena reaksinya itu terjadi terdiri biasanya minimal paling nggak oleh 2 mekanisme reaksi, sehingga masing-masing setiap mekanisme reaksi itu kan mekanisme reaksi elementer, sehingga juga terdiri dari beberapa reaksi elementer. Terus kemudian, persamaan kimia yang ini, dia itu hanya menggambarkan ringkasan aja dari perubahan yang terjadi. Sehingga laju reaksinya harus ditentukan secara eksperimental gitu. Laju reaksinya harus ditentukan secara eksperimental. Gimana caranya? Caranya adalah itu tadi mendeteksi masing-masing produk. Jadi mendeteksi masing-masing reaktan atau konsentrasi reaktan, konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk-produk apa yang mungkin terjadi. Jadi sehingga pada suatu rentang waktu tertentu. Jadi misalnya jadi misalnya ada berbagai macam produk. Nah, produk-produk itulah yang akan ditentukan berapa konsentrasinya. Nanti setelah konsentrasi produk itu diketahui misalnya misalnya 10 detik pada 10 detik atau 10 menit ada produk C misalnya. Nanti tiba-tiba pada 20 menit kemudian ada produk B. Terus kemudian pada 30 menit kemudian ada produk B dan produk E. Nah, setelah tersusun seperti itu, biasanya baru disusun kemudian adalah mekanisme reaksinya. Nah, sehingga si reaksi kompleks ini nih ya, dari mekanisme reaksi yang ini, kan kalau tadi ini koefisiennya bisa langsung menjadi order reaksi. Nah, tetapi kadang-kadang kok sebagian besar dalam mekanisme reaksi kompleks, order reaksi order reaksi dari dari kedua reaktan ini tidaklah sama dengan A dan B gitu. Jadi M-nya sendiri beda. Jadi N itu tidak selalu sama dengan M dan N tidak selalu sama dengan koefisien reaksi. Dapat berupa bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Tapi juga bisa nilai M-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi bisa juga. Nah, ada lagi satu lagi cirinya yaitu senyawa yang tidak muncul pada persamaan kimia. Ya, senyawa yang tidak muncul pada persamaan kimia dapat muncul pada ekspresi persamaan laju. Ya, jadi dia nggak muncul di sini nih, tapi tiba-tiba dia nanti masuk ke dalam persamaan laju. Nanti kita lihat lagi di detailnya nanti di pembahasan selanjutnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari tadi nih ya, berarti tadi ringkasannya terjadi dari beberapa reaksi elementer. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kan, kalau misalnya tadi kasarnya nih, kalau misalnya suatu reaksi yang katalis ya, yang tidak dikatalisis, non katalitik, mekanisme reaksinya kasarnya cuma satu. Ada beberapa gitu, cuma satu reaksi. Dari 2H2O, langsung berubah nih, dioksidasi langsung jadi 2H2O plus O2. Nah, terus kemudian, kalau yang ini, ketika adanya katalis, yaitu dengan penambahan asam ke dalam sini, maka adanya penambahan katalis ini menyebabkan tadi terjadinya di sini ya, kalau misalnya kita lihat grafiknya, dua mekanisme reaksi yang berbeda yang ditandai dengan
puncak ini. Nah, si puncak ini kenapa disebutnya 2 mekanisme reaksi? Nah, seperti kita tahu, kalau misalnya, apa namanya, terjadinya satu tahapan reaksi itu sampai dari mulai reaktan terbentuk menjadi produk, dia itu kan harus melewati satu energi barrier yang disebut sebagai apa di sini, energi barrier-nya adalah energi aktivasi ya. Apa sih energi aktivasi itu adalah apa? Basically dia adalah satu ambang energi yang diperlukan untuk terbentuknya yang namanya kompleks tak aktifkan. Kompleks tak aktifkan tuh artinya, si masing-masing reaktan itu membentuk satu kompleks molekul, di mana si kompleks molekul itu, sedikitlah adalah suatu bentuk, eee eee, molekul antara yang sebelum terjadinya produk gitu, sebelum terjadinya produk. Sehingga ketika kompleks tak aktifkan tersebut sudah terbentuk, maka dengan tambahan energi sedikit lagi, maka, produk yang diinginkan itu mulai, dihasilkan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, energi aktivasinya dari masing-masing tahapan reaksi yang ada, itu jauh lebih kecil dibandingkan energi aktivasi yang energi aktivasi dari, reaksi yang non katalitik. Sehingga bisa dibilang, penurunan energi aktivasinya, terjadi penurunan energi aktivasi untuk reaksi yang katalitik. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah persamaan lajunya untuk reaksi kompleks ya. Nah, terus kemudian ada lagi nih, masih ingat ya, ini persamaan Arrhenius ya. Persamaan Arrhenius yang menggambarkan hubungan antara konstanta laju, yang di sini konstanta laju dengan energi aktivasi dan kenaikan suhu. Oke. Nah, adanya katalis ini itu dapat mempengaruhi energi aktivasi atau faktor frekuensi, yaitu melalui apa? Yang pertama, menyediakan mekanisme reaksi baru yang tadi seperti saya sebutkan ini, menyediakan mekanisme reaksi baru yang memiliki nilai energi aktivasi yang rendah dibandingkan nilai energi aktivasi tanpa katalis. Dan yang kedua, mengubah orientasi molekul reaktan sehingga menyebabkan nilai A menjadi meningkat. Oke, sampai di sini nanti kita lanjutkan ke slide selanjutnya.